Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali dalam Weekend with Jesus. Pembacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 31 sampai 42, Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Tema Sabtu 29 April 2023 adalah Rohlah yang memberi hidup. Yesus di dalam Injil Yohanes 6 ayat 63 sampai 64 mengatakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus yang Maha Tahu mengatakan hal ini ketika para murid bersungut-sungut setelah mendengar pengajaran Yesus yang mengatakan, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Para murid yang tidak percaya kepada Yesus karena hidup mereka bersandar kepada diri sendiri, yaitu kemampuan daging manusiawi saja, sehingga akal budi tidak mampu memahami ajaran Yesus yang tertangkap berkesan kanibal. Daging manusiawi benar-benar tidak berguna dalam hubungan dengan kehidupan kekal. Mereka menjadi kecewa dan mengundurkan diri. Yesus sang kebenaran tidak mencegah mereka. Itu menunjukkan bahwa Dia yang dia katakan adalah kebenaran, bukan kiasan. Bahkan kepada ke-12 rasul dia berkata, apakah mereka tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Sangat jelas apa yang dikatakan oleh Yesus. Rohlah yang memberi hidup, dan juga perkataan-perkataan yang Yesus katakan adalah roh dan hidup. Saat hidup para murid dipimpin oleh Roh Kudus, maka kuasa kehidupan ilahi akan mengalir melalui mereka. Itulah yang terjadi saat Petrus bertemu Eneas di kota Lida. Seorang pria yang telah terbaring lumpuh selama 8 tahun, disembuhkan dan bisa berjalan. Di kota Yope, seorang wanita yang sudah mati bernama Dorcas dibangkitkan dan hidup kembali oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui doa Petrus. Itulah yang dipercaya dan dilakukan di dalam gereja Katolik hingga saat ini, bahwa Roh Kuduslah yang memberi hidup, dan juga sabda Yesus adalah roh dan hidup. Hal ini juga dilakukan di dalam perjamuan kudus Ekaristi hingga saat ini. Saat menghadirkan kembali pengorbanan Kristus melalui roti dan anggur yang dalam konsekrasi diubah menjadi tubuh dan darah Kristus oleh kuasa daya Roh Kudus. Bagaimana untuk bisa percaya datang kepada Yesus dan mengalaminya? Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 65, Yesus berkata,
Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi sangat jelas, semuanya hanyalah rahmat Allah, pemberian cuma-cuma dari Allah, bukan usaha manusia. Bagian kita manusia adalah meminta kepada Allah Bapa di surga untuk diberi karunia ini, sehingga bisa datang dan percaya kepada Yesus, menerima rahmat pengampunan dan hidup kekalnya, dan hidup benar sebagai anak Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, ketika saya dibaptis, saya hanya sekedar untuk mempunyai agama. Saya tidak benar-benar menghayati ajaran-ajaran yang ada di dalam gereja Katolik. Bahkan saya banyak tidak mempercayai firman Allah. Saya bersyukur Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan semua yang ada dan memeliharanya. Allah tidak ingin anaknya ini binasa. Sehingga 9 tahun setelah pembaptisan, satu saat saya disadarkan bahwa permasalahan saya, sehingga saya tidak bisa mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, yang sungguh sangat mencintai saya, dan yang telah menjadikan Allah pencipta alam semesta ini menjadi Bapa saya melalui pembaptisan. Saya tidak mengalami itu semua karena ketidakpercayaan saya. Dan memang setelah saya merenungkan itu, itulah yang terjadi. Karena ketika ada ayat-ayat, contohnya mengatakan, ketika engkau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Otak saya langsung protes. Wah, ngawur, mana ada orang seperti itu. Itulah yang membuat saya tidak mengalami kasih Allah. Padahal kasih itu terus-menerus dicurahkan atas saya, karena saya tidak mempercayainya. Maka saya kemudian belajar untuk mempercayai. Saya belajar untuk menanggapi teguran Allah ini, dengan mulai datang kepada Allah, menyediakan waktu untuk berdoa. Dulu 9 tahun, bahkan untuk makan pun saya tidak pernah berdoa. Saya hanya berdoa ketika saya ada di gereja. Tetapi ketika saya mulai belajar untuk percaya, di situ saya mulai membaca firman. Firman mengatakan berdoa, berjaga bersama Yesus. Saya menyediakan waktu untuk berdoa. Ketika saya membaca firman, dan firman itu sulit untuk diterima oleh otak saya, maka saya tidak langsung menolaknya. Saya belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Saya belajar mempercayai bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan mendengar, meskipun telinga saya tidak mendengar, meskipun mata saya tidak melihat, tetapi saya belajar untuk mempercayai. Dan ternyata saya ketika mengajukan satu pertanyaan, mulai memasang telinga untuk mendengar jawaban Tuhan. Ternyata 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, saya tidak mendengar apapun. Saya membaca di dalam Kisah Para Rasul ke belakang, para murid bisa bercakap-cakap dengan Yesus. Maka saya belajar juga untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Roh Kudus sampaikan. Tapi ternyata 1 bulan lebih juga tidak mendengar apapun. Tetapi ketika saya menoleh lagi ke belakang dan saya melihat, ternyata apa yang saya tanyakan dijawab oleh Allah. Saya lihat lagi, iya, jawaban itu terkadang terlintas di pikiran. Dunia yang mengatakan inspirasi, ternyata itu adalah inspirasi dari Allah. Ada saat ketika saya membaca Alkitab, ada sentuhan di dalam hati, ini jawabannya. Ada saat ketika saya ikut misa, Romo memberi homili dan saya terkejut. Ini jawabannya. Bahkan terkadang Tuhan menjawab lewat mimpi. Juga pernah melewat orang yang bukan Kristiani. Di situ mengubah hidup saya, membuat saya benar-benar mempercayai bahwa Tuhan itu ternyata ada. Tuhan itu nyata. Tuhan itu benar-benar menjawab
apa yang menjadi pertanyaan saya. Dan ketika saya mempersembahkan satu permasalahan yang sedang saya hadapi, Tuhan memberikan jawaban melalui satu ayat. Tetapi ketika saya membaca ayat itu terjadi satu pergumulan. Kenapa? Otak saya protes, otak saya mempertanyakan, iya kalau benar, kalau tidak. Tetapi saya belajar untuk percaya. Saya belajar untuk percaya di dalam pergumulan saya. Sehingga setiap hari yang saya minta adalah, Tuhan, mampukan saya untuk melakukan firman-Mu. Satu hari, satu minggu lewat, otak saya tetap tidak rela. Otak saya tetap melakukan kalkulasi untung rugi. Tetapi saya terus berlutut dan saya berkata, Bapa di surga, beri aku kemampuan untuk bisa melakukan firman-Mu. Hanya itu yang terus-menerus saya doakan. Dan ketika mendekati 1 bulan, saya masih ingat. Akhir bulan itu ada satu keyakinan di dalam hati saya bahwa saya akan melakukannya. Yang namanya keraguan di dalam pikiran dan segalanya hilang sama sekali. Dalam doa saya katakan, Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan dan aku akan lakukan ini. Dan benar-benar tanpa ada keraguan saya melakukan itu. Beberapa hari kemudian ternyata firman itu digenapi di dalam hidup saya. Dan hidup saya berubah total. Ternyata Allah adalah Allah yang benar-benar bisa dipercaya. Allah yang benar-benar sungguh sangat mengasihi saya dan menginginkan yang terbaik untuk terjadi di dalam hidup saya. Dia benar-benar Tuhan yang nyata, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian untuk menebus segala dosa kesalahan saya. Sehingga sakramen-sakramen menjadi hidup ketika saya mengikutinya, termasuk Ekaristi. Benar-benar Tuhan hadir di dalam Ekaristi. Hidup saya berubah total. Dan saya berharap setiap kita semua yang ikut mendengarkan ini, membaca firman ini, benar-benar masuk di dalam kelompok murid-murid yang percaya kepada Yesus, bukan murid-murid yang tidak percaya. Sehingga rahmat Allah hidup di dalam segala kelimpahannya, di dalam kepenuhan dan pimpinan Roh Kudusnya, benar-benar boleh kita alami di dalam seluruh sisi hidup kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, berikanlah rahmat-Mu terus-menerus kepada kami, sehingga kami benar-benar dapat mempercayai Yesus, datang kepada Yesus dan melakukan sabdanya. Allah Roh Kudus, Engkaulah satu-satunya yang memiliki, memimpin kami, sehingga kami boleh menjalani hidup sebagai anak Allah, berkenan kepada Bapa, demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Hubertus Lukas Cendana Wijaya menyampaikan, mari selalu mengikuti weekend dalam saat berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.